Halo, Regen di sini kembali bersama dengan lanjutan kisah-kisah yang dulu kita telah bicarakan. Bukan kisah sih sebenarnya, tapi materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Teman-teman, di part 1 mungkin teman-teman belum nonton bisa nonton di sisi bagian atas ini nanti. Dan hari ini teman-teman kalau yang pertama kita bicara tentang work without stress, sekali lagi yang perlu ditekankan adalah kita tidak berbicara tentang bagaimana menghilangkan stres itu sendiri ataupun pressure yang akan datang di kehidupan kita silih berganti setiap hari. Benar ya? Jadi impossible teman-teman untuk berpikir bahwa yuk kita nggak usah stres, enggak. Tetapi bagaimana meningkatkan level dan kapasitas seseorang dari yang awalnya gampang stres naik ke level orang-orang yang resilient atau tangguh. Oke, so stay tune, kita akan lanjut ke materi ini. Nah, kalau bicara tentang tadi awalnya kita bicara tentang stress, work without stress, sekarang kita naik ke level berikutnya. Yang pertama kita sudah pahami stres itu apa dan kita sudah sampai di tahap untuk menjelaskan bagaimana teman-teman awalnya itu harus bangun, wake up ya. Di part 1 kita sudah bicara bagaimana Anda harus bangun dari sebenarnya bukan tidur sih sebenarnya teman. Kalau bukan tidur nyenyak ngorok gitu ya, enggak. Dalam kondisi kita sehari-hari kita sering melakukan kehidupan kita itu dengan kondisi situasi yang automated ya, otomatis ya. Jadi dari mulai pagi bangun dan seterusnya teman-teman melakukan segala hal itu mulai dari kecil besar, bukan besar ya, kecil anak-anak, kemudian remaja dewasa, kemudian dewasa dan sampai sekarang pola perilaku yang sama membuat kita menjadi otomatis. Nah itu juga dalam kondisi yang disebut dengan kasus ini disebut dengan wake sleeping. Nah, jadi kita bangun memang tapi dalam kondisi otomatis. Nah, itu sebenarnya membawa kita ke dalam kondisi perenungan yang sangat dalam, mengarahkan kepada kondisi rumination atau ruminasi yang membuat kita akan berpikir dan ngelamun terlalu banyak. Nah, setelah kita mampu bangun, kemudian setelah bangun apa dong, coach? Kan gitu kan. Setelah teman-teman bangun dari ruminasinya, bangun dari kondisi yang daydreaming, kita sebut dengan ngelamun, ya. Kemudian next step-nya adalah kita mulai untuk mengontrol ya. Kita masuk ke dalam tahap kedua yang kita sebut dengan controlling attention, mengontrol atensi kita. Saya mau kasih kisah bukan kisah sebuah peristiwa sih, kegiatan yang saya kerjakan beberapa akhir belakangan ini yaitu sesi coaching. Ya, saya mau berbagi di mana kita harus mampu melihat seutuhnya si klien atau coach ini menjadi pribadi seutuhnya. Sulitnya itu adalah ketika kita terlalu banyak interpretasi dalam pikiran. Nah, menghentikan istilahnya orang-orang seperti saya sebutnya menyebutkan ini sebagai monkey mind ya, yang datang pikiran datang menghakimi dan segala macam. Dan itu ternyata human being, manusia mengalami hal yang sama. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap fokus hadir untuk mendengarkan si klien kita atau si coach kita ini. Nah, jadi tantangan terbesar di situ dan apa yang saya kerjakan adalah untuk mengontrol atensi kita, untuk mengontrol arah pikiran kita, ada satu hal yang harus saya kerjakan, yaitu bagaimana supaya saya mampu bisa memberikan pikiran saya, telinga saya, mata saya, hati saya seutuhnya kepada orang yang di hadapan saya. Nah, kuncinya adalah pertanyaan yang harus saya berikan kepada otak saya. Ingat teman-teman bahwa dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi apapun, otak kita ini tidak pernah berhenti berpikir, tidak pernah berhenti bekerja. Kapan otak kita ini berhenti bekerja? Pada saat kita sudah tidak lagi di dunia. Artinya sudah kembali ke alam yang Bapa di surga gitu ya. Tapi kali ini kita mau bagaimana supaya bisa membuat pikiran kita itu tidak melayang kemana-mana. Ada 3 pertanyaan yang teman-teman dan kita harus apa ya istilahnya, kita rimang-rimangi lah kira-kira begitu ya. Yang pertama adalah, pertanyaan yang pertama adalah, apa yang bisa saya dapatkan? Kesempatan apa yang bisa saya dapatkan dengan berkomunikasi dengan orang di hadapan Anda? Atau kesempatan apa yang bisa saya dapatkan dalam sesi ini jika Anda dalam sebuah kelas pembelajaran? Pembelajaran apa yang bisa saya dapatkan dari sesi ini? Gitu ya. Tanya. Yang kedua, tanyakan ke diri Anda, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa
hadir lebih baik saat ini? Tanya ke diri Anda, tanya juga kepada hati Anda. Mungkin Anda butuh kopi barangkali, it's okay, ambil kopi. Mungkin Anda butuh snack cemilan supaya bisa Anda hadir, sudah silahkan. Mungkin Anda harus menjauhkan gadget Anda, silahkan. Mungkin Anda harus menutup laptop Anda ketika rapat, lakukan. Mungkin saya harus menghindari ataupun memberikan jarak kepada orang di kiri dan kanan saya sehingga saya bisa fokus, lakukan teman-teman. Apapun itu semuanya sifatnya yang penting Anda tahu diri Anda. Tapi Anda tahu itu dan memberikan atensi Anda seutuhnya jika dan hanya jika teman-teman mampu melakukannya dengan mempertanyakan pertanyaan tadi kepada diri Anda sendiri tentunya. Jadi Anda cukup menundukkan kepala, renungkan, kemudian tanya, apa yang bisa saya dapatkan dari sesi ini? Apa yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang mau saya dapatkan dari meeting hari ini? Apa yang bisa saya kerjakan untuk mendapatkan manfaat dari meeting ini? Apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini? Dari orang yang di depan Anda? Apa kesempatan yang bisa saya dapat pelajari hari ini? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa lebih hadir seutuhnya di tempat ini? Bersama orang ini, bersama rapat ini, ataupun dengan orang-orang lain di tempat itu. Itu cukup. Jadi controlling attention hanya cukup memberikan pertanyaan hingga Anda tahu Anda hadir untuk apa di tempat itu. Itu part kedua. Ya, bukan part kedua. Yang bagian kedua, tahap kedua. Nah, tahap ketiga kita harus bisa be detached. Teman-teman, kita tahu bahwa kita memiliki 3 otak ya. Otak pertama reptilian, yang kedua ada mammalian, yang ketiga disebut dengan neurocortex. Otak kedua mammalian ini adalah unsur emosional yang mengendalikan segala bentuk emosi yang ada di diri kita. Apapun yang Anda hadapi, apapun peristiwa yang Anda lakukan, saya bilang sekali lagi di awal adalah ketika Anda mengalami challenge, tantangan, masalah yang jadi permasalahan atau menjadi stres adalah ketika saya dan teman-teman itu memberikan unsur emosional yang diberikan oleh si otak mamalia tadi. Nah, masalahnya adalah ketika Anda harus melakukan satu hal di mana Anda menghadapi peristiwa yang memang menghabiskan energi Anda terlalu banyak. Maksudnya apa, Coach? Teman-teman mungkin punya masalah dengan atasan Anda. Teman-teman mungkin punya masalah dengan sebut saja mantan pacar Anda yang sekarang jadi istri. Istri Anda maksudnya. Atau mungkin teman-teman punya permasalahan dengan klien Anda. Tapi ada unsur emosional yang pernah membuat Anda sakit hati. Pernah membuat Anda, sebut saja pernah mengalami kepahitan yang luar biasa. Terus Anda harus jumpa lagi dan terus harus memaintain hubungan dengan si oknum ini, si orang ini, si istri ini, si atasan Anda, si klien ini. Anda harus bisa becoming detached ataupun melepaskan unsur emosionalnya terlebih dahulu. Ya. Nah, sebelum Anda berjumpa dengan orang tersebut, becoming detached ini adalah tahap yang paling mungkin bagi saya krusial. Bagi teman-teman mungkin saya pikir bagi kebanyakan orang ini hal-hal yang sifatnya krusial karena memang kita harus bisa mampu melepaskan unsur emosionalnya sebelum kita berjumpa orang itu. Karena apa? Karena trigger itu pasti datang. Nah, jadi masalah trigger apa sih? Yang memicu untuk datangnya peristiwa akar pahit emosional yang terlalu dalam itu mungkin akan terus terjadi ketika Anda berkomunikasi, berkontak dengan orang-orang yang mungkin menimbulkan sakit hati itu. Oke. Jadi maksudnya begini. Teman-teman sekarang bisa ambil posisi nyaman ya. Yang pasti bersandar. Kita akan lakukan tes ini sederhana saja. Ya, teman-teman silakan bersandar. Kita akan melakukan sebuah metode yang mungkin beberapa orang sudah tahu dari Anda, yaitu theater of mind. Ya. Theater of mind ini ya kita sama seperti menonton televisi ataupun menonton video atau menonton bioskop, di mana ketika Anda nonton bioskop itu tiba-tiba Anda tanpa sadar menangis. Ya, beberapa film yang saya tonton salah satunya adalah The Greatest Showmanship. Itu saya dan istri saya betul-betul terikut dalam suasana film, terikut dalam suasana emosional film tersebut. Teman-teman yang sudah nonton The Greatest Showmanship, jika belum tonton, itu filmnya keren sekali. Dan ada satu yang saya suka, lagunya It Is Me, yaitu membuktikan bahwa inilah saya. Kita tidak perlu malu menunjukkan dengan kekurangan dan kelemahan kita, tetapi kita memang harus bangga memiliki apa yang telah kita miliki dan menjadi bagian untuk memberikan yang terbaik di sekitar kita. Nah, terlepas dari film itu,
hal yang akan kita lakukan hari ini adalah persis sama seperti Anda menonton film di bioskop. Tetapi yang membedakannya adalah Anda yang jadi sutradaranya. Dan filmnya itu adalah film kehidupan Anda sendiri. Bayangkan sekarang Anda di dalam sebuah bioskop, kita mulai aja ya biar lebih nyaman. Anda yang sekarang sudah dalam posisi nyaman, duduk tenang ya, bersandar. Pastikan Anda tidak mengendarai kendaraan karena itu bisa membahayakan jiwa raga Anda kalau Anda bawa kendaraan dan Anda melakukan proses ini. Ya, ini bukan hipnoterapi, ini hanya sebuah teknik mind programming lah saya bilang. Ya. Nah jadi sekarang Anda ambil posisi duduk yang senyaman mungkin, bersandar. Ya usahakan bersandar, tangan Anda berada di paha Anda, di kaki Anda, ya. Kemudian Anda bersandar. Nah senyaman mungkin tarik nafas, hembuskan dari mulut, tarik nafas, hembuskan dari mulut, tarik nafas panjang. Hembuskan dari mulut. Lakukan ini sebanyak 5 kali dan membuat Anda benar-benar dalam kondisi yang sangat rileks. Tarik nafas. Good. Good. Nah, sekarang sandarkan diri Anda. Buat diri Anda senyaman mungkin, bersandarlah. Tangan Anda tepat di atas paha Anda atau kaki Anda atau di meja. Silahkan. Nikmati kondisi ini. Nah, dalam saat ketika Anda mulai merasa nyaman, nah sekarang Anda bayangkan diri Anda berada di dalam sebuah bioskop. Uniknya bioskop ini diciptakan untuk Anda sendiri. Bersyukurnya hanya Anda penonton di sana. Anda melihat ada layar di sana, ada layar TV yang cukup besar, layar screen bioskop yang cukup besar. Nah, sekarang saya minta Anda untuk menghadirkan peristiwa film. Jika memang menggunakan mata tertutup akan lebih mudah buat Anda, tutuplah mata Anda. Peristiwa film di mana yang membuat Anda merasa sakit hati, terikat secara emosi terhadap seseorang yang mungkin Anda ingin jumpai, atau bahkan teman hidup Anda, atau bahkan orang tua Anda, atau bahkan mantan Anda, atau bahkan siapapun orang itu yang pernah membuat Anda begitu sakit hati. Tutup mata Anda. Nah, sekarang bayangkan peristiwa yang membuat Anda begitu merasa tersakiti. Peristiwa yang membuat Anda begitu tertolak atau begitu merasa terikat secara emosional yang membuat Anda tidak bisa produktif ataupun tidak bisa berbuat apapun atau tidak bisa move on. Anda bisa melihat diri Anda sekarang di dalam film itu, atau bahkan Anda mungkin sekarang merasa Anda berada di dalam film yang sedang Anda ciptakan di bioskop itu. Kalau jika Anda bisa melakukan itu semua, tenang saja. Itu adalah hal yang baik. Karena itu adalah kemampuan kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Nah sekarang saya minta teman-teman, setiap orang yang berada di dalam, yang menonton acara ini dan yang mengikuti proses ini, sekarang saya minta Anda menjadi seorang sutradara atas film yang Anda lihat di sana. Jika Anda melihat sesuatu hal yang memicu rasa emosi itu, sekarang saya minta Anda dengan kemampuan Anda bayangkan gambar itu menjadi gambar yang membuat Anda bisa lucu. Entah Anda mengganti wajah itu menjadi wajah Tom and Jerry barangkali. Anda bisa menciptakan sesuatu hal yang funny, entah mengubah kepalanya atau rambutnya jadi naik jigrek tidak beraturan, atau Anda bisa membuat wajah orang itu menjadi wajah yang sangat lucu, atau Anda bisa membuat wajah yang menyeramkan di sana. Kalau Anda rasa takut, membuat jadi wajah anak bayi yang begitu imut dan lucu. Gunakan imajinasi Anda, manfaatkan kemampuan pikiran Anda. Ulangi lagi proses ini. Ketika Anda memulai mendatangkan film tadi, datangkan film ataupun gambar orang-orang wajahnya yang membuat Anda tersakiti, ubah menjadi wajah-wajah yang bisa buat Anda lucu. Entah rubah warnanya, Anda bisa melakukannya karena Anda mempunyai kemampuan di dalam pikiran Anda. Ulangi lagi. Ulangi. Tidak pengaruh coach. Saya masih tetap marah, masih tetap ini. Nah, kalau begitu di sana jika ada suaranya ganti, percepat, ulangi.
percepat suaranya, gitu kan. Jadi suara-suara, atau ganti suara jadi suara Mickey Mouse, atau ganti suaranya ganti jadi suara Dodal Bebek, atau ganti suara jadi suara apapun. Entah Anda mau ganti menjadi suara angin berdesah di telinga Anda. Kok berdesah? Bersiul. Ya, atau Anda mungkin ganti menjadi sesuatu hal yang bisa buat Anda nyaman dan rileks. Itu Anda pilih. Anda mau menjadi seperti apa, emosional apa yang ingin Anda tampilkan, gunakan imajinasi dalam pikiran Anda. Oke, sekarang saya minta Anda untuk mengulangi filmnya dan percepat 2 kali. Film itu dengan suara yang aneh dan lucu-lucu tadi, percepat lebih cepat 2 kali lagi. Cert, seperti Anda memutar film dulu. Anda bisa forwarding, bercepat, ulangi, forwarding, ulangi terus seperti itu. Hingga Anda akhirnya ketika Anda buka mata, saat ini sekarang silakan buka mata Anda. Anda tarik nafas kembali. Tarik dan hembuskan dari mulut, tarik dari hidung, hembuskan dari mulut, lakukan 5-7 kali. Dan bergeraklah dari posisi tempat duduk Anda saat ini, berputar beberapa kali, lompat-lompat jika perlu. Dan kemudian duduk kembali. Tarik nafas, dan bayangkan orang itu datang lagi di pikiran Anda dengan peristiwa yang sama. Beberapa yang saya kerjakan seperti ini, teman-teman, ini berpengaruh dan mengurangi dampak emosional yang sangat-sangat tidak bisa lepas. Becoming detached adalah Anda melepaskan persepsi Anda seutuhnya di luar sana, di luar itu, keluar dari diri Anda, seperti film Doctor Strange. Anda mengeluarkan sisi diri Anda jadi jiwa astral ya, saya lupa sebutannya di dalam film Doctor Strange itu. Tubuh astral Anda keluar, Anda melihat secara berbeda diri Anda sekarang. Dan Anda tidak lagi terikat dengan emosional yang terjadi. Itu yang kita kerjakan. Dan becoming detached. Menggunakan metode theater of mind. Nah, teman-teman, itu dia part 2. Saya akan selesaikan di part 2 ini. Yang terakhir adalah dengan melakukan yang disebut dengan letting go. Ikhlaskan. Tetapi pernah saya tahu bahwa sebenarnya ketika saya dulu pernah bilang bahwa ketika teman-teman kecil, ketika saya kecil, saya sebutkan di video pertama bahwa kita selalu melakukan kondisi di mana ketika kita ingin segala sesuatu hal kita menangis dan merengek-rengek, betul ya? Betul sekali. Tetapi ketika kita besar, kita pengen sesuatu hal, kita nggak bisa merengek lagi, atau bahkan kita mengalami sebuah kepahitan ataupun kekecewaan, kita juga nggak boleh merengek. Karena apa? Quote on quote kita dibilang kalau Anda dewasa, laki-laki nggak boleh nangis atuh. Kamu tuh laki-laki, kamu tuh harus kuat. Ya kan? Tidak boleh hitam. Harus tegas. Siap gitu. Ya nggak bercanda. Nah jadi kita laki-laki sering sekali dibuat untuk tidak boleh meneteskan air mata. Padahal air mata adalah salah satu cara untuk merilis emosi yang begitu berat yang tak bisa kita tahankan lagi. Lepaskan dengan air mata. Nah, permasalahannya apa? Kadang-kadang kita sudah melepas air mata, tapi kita tidak tahu bagaimana cara melepaskan emosi dengan air mata yang sesungguhnya. Teman-teman, saya akan ajari satu teknik yang memang saya juga pernah belajar, bukan ya belajar apa, tapi pernah saya dapati yang disebut dengan teknologi, bukan teknologi sih ya, teknik lah ya, teknik untuk namanya Ho'oponopono. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar sebagian besar. Nah, Ho'oponopono ini adalah sebuah teknik di mana teman-teman bisa seutuhnya melepaskan emosional yang pernah terikat. Ada 4 mantra. 4 mantra. Saya bilang ya mantra, 4 kalimat yang boleh berulang ya. Yang pertama adalah mantra pertama adalah I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Itu yang pertama. Yang kedua adalah please forgive me. Please forgive me. Yang keempat adalah thank you. Thank you. Thank you. Yang terakhir adalah I love you. I love you. I love you. Ya, kalimat ini mungkin sudah berulang kali teman-teman alami dan sudah sering merasakannya ya. Jadi ketika teman-teman mengatakan bahwa ya itu kan sudah biasa kita katakan coach.
Orang bilang bahwa apa yang menarik dari itu, Coach Regan, apa yang berbeda dari kata-kata itu, orang juga mengatakannya, I'm sorry. Yeah, that's right. Everyone say that. Semua orang pasti I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. You will always say sorry to others. Please forgive me. Anda minta maaf sama orang lain. Thank you. Anda ucapkan terima kasih pada orang lain. And you always say I love you juga pada orang lain. Tapi kali ini kita akan melakukannya buat seseorang yang sebenarnya pantasnya itu adalah orang yang pertama yang harus Anda sampaikan. Anda menyampaikan katakan I'm so sorry. Bukan ke orang lain, tapi katakan kepada diri Anda sendiri. Please forgive me. Mohon maafkan aku. Kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Thank you. Anda juga mengatakan terima kasih. Pertama sekali Anda katakan terima kasih kepada diri sendiri. Dan katakan yang terakhir mantra terbaik. I love you. Juga katakan kepada diri Anda sendiri. Kita akan mulai. Anda kembali lagi ambil posisi nyaman, posisi duduk yang begitu nyaman ya. Senyaman mungkin deh. Nah, saya minta sekarang Anda mulai ambil tangan kanan Anda, ya, letakkan ke dada Anda. Pasti Anda bisa merasakan detak jantung Anda di sana. Anda tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Terima kasih. Tarik nafas. Terima kasih. Tarik nafas. Nah, sekarang dengan mata tertutup, saya minta Anda melihat ada sosok pribadi di depan Anda. Mungkin dia sekarang sedang merenung, sedang bersedih, mungkin dia sedang merasa tertolak. Anda melihat diri Anda di sana. Tarik nafas. Bayangkan kondisi yang sudah terjadi yang Anda tahu yang tidak mungkin bisa Anda rubah, tetapi Anda terlalu terikat dengan emosi itu. Lihat diri Anda di sana. Apa yang Anda lihat adalah refleksi sesungguhnya apa yang Anda rasakan. Lihat kembali ke dalam, lihat diri Anda di sana. Perlahan sampaikan kepadanya. Dengan memegang dada Anda dan merasakan detak jantung Anda, katakan kepadanya. Sebut nama Anda. Hai, Regan. Aku minta maaf. I'm so sorry untuk segala hal yang telah engkau alami selama ini. Aku seharusnya menjaga perasaan itu. Please forgive me untuk telah melakukan banyak kesalahan yang telah membuatmu terluka. Terima kasih ketika engkau tetap bertahan hingga saat ini. Terima kasih engkau tetap bersabar hingga saat ini. Apapun yang kita lewati bersama hingga detik ini, aku tetap mencintaimu seperti apa adanya. I love you with all my heart. Tarik nafas, lepaskan. Ini adalah sebuah teknik yang akan membuat Anda begitu merasa nyaman. Setiap pagi Anda siap untuk melakukan bersyukur, sampaikan juga kepada diri Anda sendiri. Akhiri dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hikmat dan kemampuan yang luar biasa ini. Akhiri dengan doa yang syukur atas belas kasihan darinya, dari Tuhan kita untuk memberikan kehidupan hingga saat ini. So, teman-teman, itu dia. Kita sudah bahas part 1 untuk mengenal apa itu stres. Dan sekarang kita bicara tentang bagaimana untuk menjadi resilience dengan kemampuan Anda.
Anda silakan share, like, subscribe video ini, podcast ini. Silakan kirimkan ke siapapun yang Anda ingin sampaikan, supaya mungkin banyak orang yang akan tertolong dengan teknik yang mungkin sederhana dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini, dukung terus video ini supaya memberikan manfaat, sudah memberikan dampak bagi banyak orang. Dan saya tetap semakin semangat untuk berbagi kepada setiap orang netizen yang menonton dan bersyukur mendapatkan sharing dari video ini. Saya Regen Saragi, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Bye-bye, salam hebat.